warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 hari ini ingin mempresentasikan tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya anggota kelompok kami ada saya, Herdiana. Dan saya Ardia Saputra Pratama. Dan saya Sabrina Nisfira Alnia. Dan saya Alika Sasabila Firdaus. Agar tidak lama videonya, mari kita langsung ke materinya. Definisi dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output barang dan jasa dalam suatu negara. Sementara itu, definisi dari pembangunan ekonomi adalah proses perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif dan diukur dengan PDB. Sementara itu, pembangunan ekonomi bersifat kualitatif dan mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni 1. Investasi, yaitu modal fisik dan infrastruktur. 2. Sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan keterampilan. 3. Teknologi, inovasi dan adopsi teknologi baru. Dan 4. Kebijakan pemerintah, yaitu stabilitas makroekonomi dan regulasi. Dampak dari pertumbuhan ekonomi. 1. Peningkatan pendapatan, yaitu meningkatkan daya beli dari masyarakat. 2. Pengurangan kemiskinan, kesempatan kerja dan peningkatan standar hidup. Yang 3. Kualitas hidup, akses lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan ekonomi. Indikator dari pembangunan ekonomi ialah 1. Indeks pembangunan manusia (HDI), 2. Akses pendidikan, 3. Kesehatan dan harapan hidup. Tantangan dalam pembangunan. Dalam pembangunan ekonomi ada banyak tantangan yang terjadi di antaranya. 1. Ketimpangan ekonomi antara wilayah dan kelompok sosial. Lingkungan. Dampak pertumbuhan pada sumber daya alam. 3. Stabilitas politik, pengaruh kebijakan terhadap kesejahteraan. Untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendorong hal tersebut. Di antaranya, 1. Pendidikan dan pelatihan, yakni dengan investasi dalam sumber daya manusia. 2. Infrastruktur, yakni dengan membangun jalan, listrik, dan teknologi atau informasi. 3. Kebijakan fiskal dan moneter, yakni dengan mendorong investasi dan konsumsi. Pertumbuhan inklusif diperlukan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan pendekatan berkelanjutan, penting untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Sekian presentasi kelompok dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.